Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siang ini saya akan coba membahas sedikit masalah masih seputar kasus Jalan Cagak, Subang. Pertanyaan pertama adalah, mari coba kita kembali ke masalah yayasan. Apakah masalah yayasan ini berjalan baik-baik saja? Ataukah ada sesuatu hal yang sudah lama memang ada sedikit bermasalah? Nah, ini dua pertanyaan. Apakah biasa baik-baik saja ataukah ada masalah? Selama ini yang kita ketahui di media-media sepertinya berjalan seperti biasa. Walaupun ada info-info di luar bahwa kegiatan daripada sekolah ini yang dinaungi oleh yayasan diinformasikan mengenai masalah jumlah muridnya, kemudian sistemnya, kemudian juga pengelolaan masalah keuangannya, kemudian juga sumber dananya, sumber keuangannya dari mana, ya. Seperti itu memang ada beberapa yang mempermasalahkan sedikit saja, yaitu di luaran sana. Nah, kembali lagi pertanyaannya, apakah sekolah yang dinaungi oleh yayasan ini berjalan baik-baik saja ataukah ada permasalahan, dan bagaimana sumber daya manusianya, bagaimana para staf, karyawan, pendiri juga, pembina juga daripada yayasan tersebut. Apakah dari segi operasionalnya membuat orang-orang di luaran adanya kecemburuan, membuat orang-orang di luar sana membuat jadinya ada ketidakseimbangan. Ini kita tidak tahu, ya. Tapi ini sekali lagi pertanyaannya adalah merupakan suatu pertanyaan. Apakah berjalan baik-baik saja ataukah ada permasalahan yang sehingga membuat orang-orang di sekelilingnya merasa ada hal yang ketidakadilan. Apakah selama ini organisasi berjalan sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan job desk-nya? Apakah berjalan normal? Atau apakah ada dari organisasi yang dijalankan penyalahgunaan wewenang sehingga job desk yang ada tidak sesuai dengan alur daripada masing-masing jabatan? Apakah ada seseorang memang pengen menguasai operasional daripada yayasan di luar daripada organisasi yang sudah ditentukan? Apakah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ke belakang ada hal-hal yang membuat organisasi ini rancu? Dan adakah juga 1 bulan atau beberapa hari menjelang kejadian atau beberapa hari di bulan Agustus atau di awal Agustus, adakah gerakan yang dilakukan oleh almarhumah Amelia yang saatnya memang untuk mendobrak apa yang selama ini tidak sesuai dengan tupoksi atau tidak sesuai dengan operasional yang sewajarnya sesuai dengan job desk masing-masing? Apakah ini terjadi sehingga membuat almarhumah Amelia melakukan yang namanya semacam kudeta?
Apakah itu mungkin di awal-awal Agustus, bisa jadi di tanggal 1 atau tanggal 4, adanya kudeta yang dilakukan oleh almarhumah Amelia. Apakah itu ada? Sehingga kalau kita melihat daripada kata-kata kudeta, itu ada semacam pemberontakan. Pemberontakan dalam artian berontak terhadap sesuatu yang sudah terkekang. Karena sifat daripada berontak itu bukan berarti negatif terus. Ada juga yang sifatnya positif, yaitu melepaskan dari kekangan, melepaskan dari yang selama ini tidak sesuai dengan hal-hal yang memang sesuai dengan tugasnya masing-masing, sehingga berupaya untuk mendobrak daripada hal-hal yang memang tidak sesuai. Sehingga apa yang dilakukan oleh almarhumah Amelia membuat orang yang merasa selama ini mengkekang, mereka merasa geram dan mungkin menimbulkan kemarahan. Dan apakah ini pula yang membuat sebab musababnya terjadi kasus eksekusi ini? Karena memang dalam suatu organisasi selalu ada permasalahan, yaitu yang sifatnya adalah ketidakadilan, yang sifatnya kecemburuan, yang sifatnya adalah masalahnya keirian. Tentu pangkal utamanya adalah masalah uang. Karena kalau bukan masalah uang, mungkin itu tidak akan menjadi pemicu. Apapun organisasinya, kalau tidak melibatkan uang, sedikit sekali ada yang namanya kriminalitas. Tetapi kalau sudah menyangkut masalah uang, yang sifatnya uang itu katakanlah dari jumlahnya yang cukup banyak dan didapatkan mungkin secara secara tidak dengan tidak dengan upaya yang cukup keras, maka menimbulkan rasa daripada kecemburuan, dan di sanalah timbul yang namanya mulai adanya gesekan, kemudian muncullah yang namanya dendam, iri hati dan lain sebagainya, di mana pendapatan yang didapatkan tidak sesuai dengan apa yang di jabatan yang disandangnya. Kemudian kembali lagi almarhumah mengadakan suatu perlawanan yang sifatnya mendobrak daripada apa yang selama ini terkekang dengan keadaan pada operasional daripada yayasan tersebut, dan menimbulkanlah kemarahan terhadap orang yang merasa mulai terancam, sehingga memicu terjadinya eksekusi ini. Apakah mungkin itu sebagai pemicu? Kita serahkan kepada pihak kepolisian, karena kita yakin pasti pihak kepolisian sudah mendalami ini semua. Demikian materi siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.